Selamat pagi, shalom saudaraku. Saya senantiasa berdoa kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan untuk kami dapat beribadah meninggikan nama-Mu bersama-sama saudara kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajari kami Tuhan, beri kami hati yang limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa-doa kami nih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, mari kita mulai pada pagi hari ini, kita senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Dalam kehidupan kita semua, apapun yang terjadi, mari kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Ya Tuhan, Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. haleluya. Tuhan Yesus baik, kasih setianya tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. katakan Hosana, 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 Hosana. haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami mau terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya,
Bawa kami lebih dekat lagi ya Allah, merasakan kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau nyatakan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Allah. Karena Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kami mau cinta Kau selalu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami yakin Tuhan Kau sudah hadir di tengah kami, bahkan Kau yang hadir di setiap rumah dari jemaat-Mu, melawat kami, memberikan kekuatan yang baru, memulihkan bahkan menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, biar pada pagi hari ini Engkau yang hadir, Engkau yang ditinggikan di atas segalanya. Segala pujian kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua, beri kami pengertian, beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Urapi dan kuduskan hamba, layakkan hamba untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali menyapa Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan terus semakin bersemangat di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul mendekat kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini tentunya begitu banyak orang yang mengalami pergumulan, begitu banyak kesukaran, begitu banyak orang juga yang mengalami putus asa. Ya, tidak diragukan lagi, siapapun kita, baik jemaat, baik orang tua, anak-anak, hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan orang-orang besar sekalipun, banyak sekali mengalami goncangan. Nah, pagi hari ini bagaimana kita boleh menyikapinya? Saya mau ajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Ya, jadi kita datang mendekat, menghadap kepada Allah dengan hati yang baik, dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Nah, ini dia kunci keberhasilan kita dalam menghadapi pergumulan hari-hari ini. Ya, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus mendekat kepada Tuhan. Mendekat dalam bahasa Yunaninya proserchomai. Proserchomai, ya. Nah, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Tuhan menghendaki supaya kita selalu mendekat kepada Tuhan. Kenapa banyak orang mengalami pergumulan dalam hidupnya? Bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang menjauh. Manusia yang seringkali menjauh dari Tuhan, sehingga Tuhan tidak dapat menolong. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang kurang mendengar, sehingga kita harus teriak-teriak. Ya, bukan matanya juga yang kurang awas, tetapi yang menjadi pemisah adalah pelanggaran dan kesalahan kita. Oleh karenanya Tuhan mengajak kita, pagi hari ini kembali kita diingatkan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 tadi dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, tentunya mendekat dengan Tuhan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan seperti parasit yang menempel untuk mendapatkan makanan, mendapatkan kesembuhan, pertolongan, berkat, bahkan mujizat, bahkan pujian, kemuliaan, dan lain-lain. Bukan. Kita mendekat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Dia yang sudah menebus kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. Oleh karenanya kita wajib harus terus mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan sesungguhnya kekuatan kita, pertolongan kita, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karenanya yang pertama saudara ingat mendekat kepada Tuhan. Saudara ingat kan ketika Marta sibuk melayani dan Marta bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Aku sibuk mengurus segala macam yang diperlukan. Tapi Engkau membiarkan saudaraku Maria diam saja. Kata Yesus apa? Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan segala sesuatu.
Tetapi Maria kan mendapatkan yang terbaik yang gak bisa diambil dari hidupnya. Yaitu apa? Hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah kita memiliki hati yang sama? Apakah kita masih memiliki hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Tidak perlu disuruh, pasti kita akan memuji Tuhan. Pasti kita akan terus berdoa. Pasti kita akan terus merindukan firman-Nya, merenungkan firman Tuhan. Ayo, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Saudara, suatu saat saya sedang bersepeda ke Cisadon. Di sana ada yang namanya Pondok Pemburu. Sampai di sana saya memesan minuman, dan ketika saya memesan minuman saya duduk di kursi di sana. Dari jauh saya lihat ada satu ekor anjing liar yang sedang berjalan memasuki wilayah dari tempat itu. Dan anjing itu tiba-tiba datang ke dekat saya, dan saudara tahu dia tiba-tiba menaruh kepalanya di paha saya. Saudara, bahkan anjing pun tahu bagaimana dia mendekati tuannya. Ya, itu bukan anjing saya memang, tetapi dia tahu kalau saya juga mungkin mencintai anjing. Ya, sehingga dia datang, dia taruh kepalanya di paha saya. Dia tidak minta makanan, ya, karena dia juga tidak terus lihat-lihat di meja di tempat saya makan, tidak. Tapi dia diam di bawah kaki dan dia akhirnya mendapatkan makanan tentunya dari saya. Kita bisa belajar dari anjing. Bagaimana anjing juga boleh proskuneo, menyembah Tuhan. Karena anjing tahu bahwa tuannya atau orang yang mengasihi, yang menyukai dia. Tidakkah kita tahu bahwa Tuhan kita juga mengetahui bahwa kita membutuhkan dia? Dan tidakkah kita juga yakin bahwa Tuhan mengasihi kita? Ayo, mari kita datang pada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama, kembali lagi, mendekat kepada Tuhan. Ya, kita harus selalu dekat dan jangan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan hati yang benar. Wah, ini nggak gampang ya. Dikatakan with true heart. Apa itu? Dalam bahasa Yunaninya aletinos. Kita boleh dengan hati yang benar, asli, tulus. Ya, kita boleh datang kepada Tuhan. Karena apa? Ayat tadi kita sudah baca. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah membasuh kita. Dan Tuhan menyucikan kita semua. Ya, hati kita ketika kita berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Seluruh kehidupan kita ditebus oleh Tuhan. Segala dosa kita diampuninya. Hati kita dibaharui oleh Tuhan. Nah, setelah itu bagaimana tanggung jawab kita? Saudara, sebelumnya saya mau ajak dulu kita membuka Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Tuhan sendiri yang sudah menguduskan kita. Dia yang menyucikan kita dari semua keinginan atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, menyucikan kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dia imam agung kita yang masuk ruang maha kudus bukan membawa darah hewan, darah domba. Tapi dia membawa tubuh dan darahnya sendiri untuk dikorbankan menebus kita semua. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20 kita baca juga bersama-sama. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berjanji dia akan memberikan hati yang baru kepada kita.
Dan Tuhan sudah berikan hati yang baru bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Untuk selanjutnya, kitalah yang harus terus menjaga hati kita dengan baik. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam Alkitab kita ada contoh orang-orang yang hatinya baik. Yang pertama dikatakan adalah Musa. Dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Dia lembut hatinya, ketika Tuhan tegur tentu dia juga akan menerima teguran dengan baik. Demikian juga Daud, ketika Daud berdosa Tuhan menegur, Daud langsung berubah, bertobat ya. Yusuf, orang yang baik hatinya. Yusuf yang dijual, dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya, bahkan dia difitnah oleh tante Potifar dan lain-lain. Dia dipenjarakan dan mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi sampai suatu saat dia dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh Firaun, sehingga dia boleh menjadi orang kepercayaan dan boleh membawa sebuah keselamatan, pertolongan di masa kesukaran atau kelaparan itu. Sehingga keluarganya, saudaranya termasuk ayahnya boleh mendapatkan makanan. Bayangkan saudara, kalau Yusuf tidak memiliki hati yang baik, pasti dia akan membalas apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Demikian juga orang Samaria yang baik hati. Orang Lewi tidak menolong, imam-imam tidak menolong ketika ada orang yang dirampok di tengah jalan. Tetapi orang Samaria, orang yang dianggap warga negara kelas 2, justru hatinya baik dan memberikan pertolongan. Demikian juga dengan anak yang memberikan 5 roti 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga terjadi mujizat memberi makan 5.000 laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Bayangkan kalau anak itu tidak memberikan rotinya. Saya tidak tahu apakah mujizat tetap terjadi. Tetapi karena dia memberikan, tidak ada kelaparan di situ. Bahkan kelimpahan 12 bakul dibawa pulang ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan menguji hati kita. Oleh karenanya kita terus harus menjaga hati kita. Mungkin manusia tidak tahu. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita tahu dan Tuhan tahu. Oleh karenanya, ayo mari kita semakin lagi memiliki hati yang baik. Ubah hati kita. Segala yang tidak baik kita buang semuanya. Kita ganti dengan pikiran Allah, dengan hatinya Allah sendiri. Minta Roh Kudus terus menuntun kita. Biar Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, ya, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang baik, yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Dikatakan in full assurance of faith. Keyakinan yang teguh di dalam iman, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bila kita bergaul erat dengan Tuhan, tentunya kita akan lebih mengenal Tuhan. Kita akan semakin percaya, kita akan semakin tahu siapa Tuhan yang kita kasihi. Sehingga kita tidak ragu ketika menghadapi masa sukar karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita juga menjaga hati kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita menjaga dua hal ini, ketika kita hidup dalam dua hal ini, dan kita akan semakin kuat di dalam iman, kita akan semakin diteguhkan. Ya, saudara ingat, ketika pernikahan di Kana, pengantin kekurangan anggur. Yesus dan murid-muridnya berikut ibu Yesus ada dalam pernikahan itu. Dan ketika mempelai kekurangan anggur, ibu Yesus memanggil Yesus atau berkata kepada Yesus bahwa mempelai kekurangan atau kehabisan anggur. Tuhan Yesus menjawab ibunya, "Mau apakah daripadaku ibu?" katanya. "Waktuku belum tiba." Tetapi Tuhan Yesus belum melakukan mujizat waktu itu sama sekali. Karena mujizat di Kana itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukannya. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, "Mau apa daripadaku ibu?" Apakah Maria menjawab? Tidak. Tapi Maria memanggil pelayan dan berkata kepada pelayan, "Apa yang dikatakan oleh Yesus, perbuatlah." Bayangkan loh saudara, ya, Maria mengenal siapa Yesus itu.
Maria tahu kebaikan hati Tuhan Yesus. Maria tahu yang dalam tanda petik itu adalah anak kandungnya, yang dikandungnya dari Roh Kudus. Ya, dia mengenal Yesus. Mungkin selama ini dia juga sering membantu bapaknya Yusuf. Mungkin sebagai tukang kayu, menggergaji, nyerut, atau bikin apapun. Ya saudara ya. Jadi Maria tahu bagaimana hati Yesus yang baik dan dia percaya Yesus dapat diandalkan. Oleh karenanya kita tahu apa yang terjadi kemudian. Mujizat terjadi. Air diubah menjadi anggur. Pemimpin pesta terkagum-kagum karena dianggapnya mempelai menyediakan anggur yang baik sampai akhir. Luar biasa kan? Kedekatan kita dengan Tuhan, ketika kita menjaga hati kita dengan baik dan kita terus bersekutu dengan Tuhan, akan membuat iman kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami kegoncangan, yang sedang mengalami keraguan, ketakutan terhadap masalah, mungkin bisnismu, mungkin kehidupan rumah tanggamu, mungkin kesehatanmu, atau apapun masa depanmu, engkau takut, engkau ragu, dengar baik-baik. Mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan jangan menjauh dari Tuhan. Miliki hati yang baik yang terus kita jaga untuk selalu merenungkan firman Allah, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan semakin diteguhkan. Kita tidak ragu lagi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menghentikan badai. Dia adalah Allah yang sanggup mengeringkan laut teberau. Dia adalah Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus yang mati. Bahkan semua mujizat dia dapat lakukan. Apakah dia tidak sanggup menolong kita? Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Maria mengenal siapa Yesus. Dan kalau kita mengenal Yesus, maka kita tidak akan takut menghadapi pergumulan apapun. Semakin mendekat, semakin mengasihi Tuhan. Dan saya percaya mujizat pertolongan Tuhan tersedia dalam hidup kita. Nyata terjadi dalam hidup kita. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan hari-hari ini. Oleh karena Tuhan saya masih ada juga hari ini. Ya, dan kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang baik. Hati yang mencintai Tuhan. Supaya kita boleh semakin hari lagi semakin mendekat kepada Dia. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat yang terakhir dari Yesaya 26 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus, yang benar di hadapan Allah. Ya, Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera, bahkan Dia akan meneguhkan, memberikan kepada kita kekuatan yang baru sehingga iman kita tidak digoyahkan karena hanya kepada Dia kita percaya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh terus diingatkan dan memperbaharui hati kami. Untuk terus mendekat kepada Tuhan. Untuk terus hati kami juga dengan benar, dengan tulus di hadapan Tuhan. Kami hidup sebagai orang yang sudah dikuduskan, disucikan dan menjaga hati kami dengan baik. Berikan kami hati yang haus untuk terus dekat dengan Tuhan. Untuk terus bersekutu dan tidak pernah mau menjauh dari Engkau Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan sendiri akan meneguhkan iman kami. Sehingga kami boleh semakin kuat dalam menghadapi badai. Bahkan kami akan menjadi pemenang lebih daripada orang yang berkemenangan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Biar Tuhanlah yang menguatkan. Berikan kekuatan yang baru, pertolongan yang baru. Dan berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan senantiasa. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan roti dan anggur. Boleh juga dengan crackers, boleh dengan teh atau sirup. Ya, kita boleh sama-sama sebentar kita berdoa agar Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita dan memandang kita layak untuk menerima perjamuan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami bersyukur juga kalau pagi hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan atau perbuatan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang menyucikan, menguduskan kami semua.
Dan kami boleh menjadi milik Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk selama-lamanya. Kami siap untuk menerima perjamuan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Allah dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dan pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya sambil sungguh mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Tubuh dan darahnya diberikan bagi kita, bagi penebusan kita. Sambil kita pun berjanji menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur melalui tubuh dan darah-Mu kami boleh menerima penebusan. Bahkan kami boleh menerima kehidupan yang baru. Bahkan Tuhan menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal. Terima kasih semua karena anugerah dan kasih Allah saja. Kami yakin juga kami boleh menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Yang lemah boleh mendapat kekuatan, yang terikat boleh dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat-Mu menjadi saksi-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Dan kami yakin Tuhan, tubuh Kristus boleh menjadi satu dan kami adalah bagian dari tubuh-Mu Tuhan, di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, ditinggikanlah Engkau dalam hidup kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami dan keluarga kami, gereja kami, bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dari bayi-bayi dalam kandungan, opa oma yang lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan perlindungan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Untuk para medis yang hari-hari ini sedang melayani dengan gencarnya, Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan-Mu juga Tuhan. Kami membawa Gereja Betel Indonesia dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, mengurapi Bapak Ketua Umum kami, Pendeta Rubin Adi Abraham Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga, bahkan bersama dengan seluruh staf BPP, bersama dengan seluruh ketua-ketua BPD, baik di Indonesia maupun di 27 negara yang ada di dunia ini. Persatukan hati kami Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memakai kami untuk menjadi terang, menjadi garam yang memuliakan Allah, untuk menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, Joko Widodo, bersama dengan wakilnya, bersama dengan para menteri dan setiap pimpinan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau boleh bertahta atas Indonesia. Anugerahkan pertobatan yang benar, karuniakan keselamatan. Bahkan Tuhan yang memulihkan Indonesia. Bawa Indonesia untuk lebih lagi menjadi berkat, menjadi contoh bagi negara lain di mana Tuhan sendiri yang boleh berdaulat atas semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala doa kami dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan sendiri yang melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Sebelum kami berpisah menutup ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa, sukacita kemenangan dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat dan janji Allah dalam hidupmu. Kau akan berhasil dan beruntung dalam apa yang kau kerjakan. Bahkan kau akan semakin mendekat pada Tuhan. Kau akan semakin memiliki hati yang baik. Bahkan kau akan semakin teguh di dalam iman. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu. Salam sehati. Tuhan memberkati.